Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Guru Haji Jarkasi HMS selaku penceramah pada hari ini. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Sepunggur, Bapak Sampurna. Yang terhormat para tokoh agama dan tokoh masyarakat. Yang terhormat seluruh rombongan Habsi Sepunggur. Dan yang terhormat Bapak Ibu serta tamu undangan yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat dan rahmatnya sehingga kita dapat berkumpul dalam rangka memperingati salah satu hari besar Islam, yakni Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga pada acara Haul Abah Guru Sekumpul yang ke-17. Kedua kalinya salawat serta salam senantiasa terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing umat manusia ke jalan yang lurus dan jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, marilah kita mengawali acara pada pagi hari ini dengan membaca surat Al-Fatihah. Dan selanjutnya adalah sambutan yang kedua, yaitu dari Bapak Kepala Desa Sepunggur, yaitu kepada Bapak Sampurna. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa syukran lillah, sallu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Yang berhormati alim ulama, guru agama, tokoh agama, tokoh masyarakat yang mulia, yang kami hormati Al-Mukarramah Al-Ustaz abah kita, abah guru kita, Bapak Jarkasi Hasim. Alhamdulillah beliau berkenan hadir di pelamboyan ini, khususnya di lingkup di RT 2. Terima kasih atas kehadirannya. Beliau ikut berpartisipasi dalam hal ini untuk menyampaikan nanti mungkin tausiahnya, dan insya Allah beliau mengatakan tentang Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang belum hormati para bapak-bapak, ibu, hadirin semuanya, yang terlebih khusus juga panitia pelaksana Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus memperingati awalnya guru kita, guru sekumpul yang ke-17. Alhamdulillah luar biasa. Juga anak-anak kita mungkin dari kelompok Al-Habsi di Pelamboyan ya, mungkin di salah satu dipimpin oleh Dinda kita nih. Beliau berdua nih ulun yang paham, yang tahu. Billah, mungkin yang lainnya maaf Pak, yang nggak bisa menyebut namanya. Terima kasih kepada Bapak Sampurna yang telah memberikan sambutannya selaku Bapak Kepala Desa Sepunggur. Dan Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya yaitu adalah acara utama, yaitu acara ceramah yang akan disampaikan oleh Guru Haji Jarkasi HMS. Dan kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Astagfirullahaladzim, 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 alazillah wal qayyum wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Mustafa wa ala alihi wa ashabihi sudqi wal wafa. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laylan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahul adzim. Alhamdulillah, kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji
Hadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana di tempat mulia ini, khusus di Langgar ini, di kampung Lambuyan ini, mudah-mudahan Allah selalu berikan rahmat dan taufik dan hidayah kepada kita semua, dan mendapatkan ganjaran-ganjaran yang apa yang kita lakukan menjadikan kefaidahan atas dunia dan atas akhiratnya kita, dan mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan mendapat kedamaian dan ketenangan, mendapat syafaat dari Abah haul kita ke-17, kita Abah Guru Sakumpul. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulun kada banyak kata sebutan atau penyampaian. Yang jelas hari sudah tengah hari 10.02 tengah sok hampir. Nah, jadi mudah-mudahan di malam hari ini ulun bisa menyampaikan berhadir lagi di sini. Nah, jadi mudah-mudahan kita sabarataan mendapat keridhaan dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ulun muliakan yaitu Kepala Desa, Bapak Kepala Desa yaitu Bapak Sampurna. Beliau sudah lawas bahasa Banjar, lawas sudah bahasa Indonesia, sudah lama kenal dengan beliau, bahkan beliau anak murid ulun ini. Nah, jadi sampai sekarang kami tidak menganggap anak murid, cuman menganggap sama. Jadi ngaran sama nanti kada ada lagi. Ya Allah. Nah, amun anak murid berarti ada beda sama. Nah, jadi ulun hormati pulang bagian panitia, para alim ulama, para tokoh-tokoh masyarakat yang ulun muliakan, mempercayakan kepada awan ulun di sini untuk menyampaikan masalah tentang Isra wal Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi cerita di dalam Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari langit pertama sampai langit yang kedua dan ketiga, dan sampai ke langit yang ketujuh. Dalam perjalanan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau itu dari langit ke-1 sampai ke langit kedua, itu menurut di dalam Al-Qur'an, Subhanalladzi bi'alihi laila minal masjidil haram. Antara Masjidil Haram itu diantaranya dari satu perjalanan itu satu yang dilakukan oleh Nabi, dihitung dalam satu, dari satu ke dua, langit kedua itu 500 tahun perjalanannya. Dalam satu ketiga 500 tahun sampai ke 7 kaliakan berarti 3.500 tahun. Tapi ditampuh dengan beliau sekejap mata. Nah, sekejap mata ditampuhnya oleh beliau. Kenapa? Karena Nabi yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapat wahyu, itu bukannya dari Allah, tapi melalui dari sulbinya Nabi Adam alaihi salam. Sebelum ada Nabi, diciptakan sudah Adam. Adam itu diciptakan, diberikan syafaah nur kepada Nabi Adam. Nabi Adam mengikuti 24 Nabi ini, mengikuti baru Nabi lagi. Itu ceritanya. Jadi 77 langit itu dari 1 sampai ke 7, ke langit ke-7 itu 24 Nabi. Dari Nur Sayyidina Muhammad itu masuk ke dalam sulbinya Adam. Adam mengikuti Nabi, nurnya Nabi itu, nabinya belum ada. Nah, Nabi belum ada. Diikuti oleh Nabi Adam. Ketika Nabi Adam mengikuti, ada sifat-sifat Nabi Adam itu kecerobohan. Dibujuk oleh Hawa dengan hawa nafsu, mengambilkan buah kholdi. Memetik buah khodi, keluarlah nur Sayyidina Nabi Muhammad itu di dalam sulbinya Adam. Artinya Nabi Adam tidak sanggup mengikuti nurnya itu tadi. Berpindah lagi, nur tersebut berpindah kepada Nabi Ibrahim. Nah,
Itu antara jaraknya itu 500 tahun. Perjalanannya pada sebentar aja. Berpindah kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pun pulang sebegitu banyak harta dan kekayaannya. Kata Nabi Ibrahim, singkat cerita, kata Nabi Ibrahim, jangankan harta kambingku ini, unta kalau setahun dia sedekah luar biasa. Kalau unta setahun dia sedekah 15.000 ekor. Kalau sapi itu 27.000 ekor. Nah, dia sedekah. Kalau kambing 37.000 ekor. Saat tahun itu Nabi Ibrahim, kata Nabi Ibrahim, jangankan semacam itu, kalau Allah berikan anak pun aku korbankan. Keluar lagi lah Nur Sayyidina Muhammad, berpindah lagi kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh lagi mengikutinya. Sekalinya apa? Nabi Nuh anak bininya durhaka, melawan dengan Nabi Nuh, berpindah lagi kepada Syuaib. Syuaib bininya wani, awan lakinya. Berpindah lagi Nur tersebut kepada, singkat cerita, kepada Nabi Musa. Oh, Nabi Musa, ada lagi aku yang terakhir Nabi ini sudah. Ada lagi aku yang terakhir sudah Nabi. Akui dengan aku yang terakhir. Lahirlah anak manusia, yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Datanglah nur tersebut kepada rahimnya mamanya Nabi. Lahirlah Nabi yang ke-25. Singkat daripada itu 7 perjalanan antara yang 24 Nabi, timbullah Nabi yang terakhir. Lalu datanglah amanah kepada kita. Ini amanah. Kita ini mulia daripada malaikat. Kebalikannya, kalau kita kada paham, lebih hina daripada malaikat. Artinya lebih hina daripada binatang. Nah, coba ulun contohkan. Ini pian pahami. Tangan ulun ini yang mana paling tinggi jarinya? Yang paling tinggi yang mana? Tengahnya adalah manusia. Jempol adalah malaikat. Malaikat ini punya akal ada, telunjuknya nafsu tidak ada. Yang 3 ini binatang. Binatang punya nafsu ada, jari manisnya, akal tidak ada. Yang di tengah manusia punya nafsu, punya akal. Kalau kelebihan nafsunya lebih hina daripada binatang. Kalau bisa membagi nafsunya lebih mulia daripada malaikat. Malaikat itu gurunya Nabi, kebalikannya. Nabi adalah gurunya oleh malaikat. Nah, itulah kesempurnaan di dalam Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai turun kepada kita amanah itu. Gunung enggan menjawab, langit enggan menjawab, bumi enggan menjawab. Kalau gunung, kata gunung, kalau aku jawab nanti Allah marah. Kalau aku jawab khianat, Allah marah. Kata gunung, nanti longsor. Kalau kata bumi, kalau aku jawab, umat manusia ini amanah datang pada umat manusia. Kalau aku jawab, kata bumi, nanti bumi juga marah. Kalau aku hianat, bumi marah. Marahnya apa? Gempa. Kata langit, kalian berdua aja sudah tidak sanggup, apalagi dengan aku. Katanya, kalau aku menyahuti, aku yang memintanya, maka Allah akan marah kepadaku. Nanti hujan, banjir di mana-mana. Kalau Allah marah, kata langit, kalau aku jawab nanti hianat. Nah, sedemikian itulah ya, amanah itu tidak yang sanggupnya. Yang sanggupnya hanya umat baginda Sayyidina Muhammad. Nah, ini fadilatnya. Jadi kita ini mulia. Saking mulianya, jaga kemuliaan itu, jaga, pelihara kemuliaan itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan saling menyakiti, jangan saling menyikut, jangan saling adu domba, jangan saling berperasaan. Kalau kita memandang seseorang karena orang itu ada berperasaan dengan kita, maka hati kita ada sifat tercela dan sifat kebencian kepada orang tersebut. Itu yang dilarang oleh Nabi. Maka keluarlah nantinya Nur Sayyidina Muhammad di dalam diri kita. Misalnya pian ada satu kawan atau satu tetangga ini pindah kada tujuan seorang, pindah sarik aja melihat seorang. Nah, lalu pian ini melihat seorang sarik, lalu pian asa dendam juga dengan orang tersebut. Lalu hati pian ada sifat tercela. Keluarlah Nur Sayyidina Muhammad. Berarti kita berdosa.
Kalau masih ada nur Sayyidina Muhammad dalam diri kita, tidak bakalan kita dapat dosa. Paham nggak saudara? Hal sedemikian itu kita harus jaga faktor dalam sifat nur Muhammad dalam diri kita. Nah, turunlah perintah sembahyang. Ulun dari awal. Pertama, kalau orang hendak berwudu itu, nih pian pahami. Pian bisa mengata, membaca sallallahu alaihi, Allahumma salli sallallahu alaihi, pian baca. Pian bisa mengata. Bagaimana kata itu menjadikan sifat nur Sayyidina Muhammad dalam diri kita? Ulun contohin. Sunnah-sunnah Nabi itu dihidupkan, jangan kata dihidupkan. Di mana dalilnya? Ulun contohkan, pian paham. Kalau pian tuh kada bersandar bahasa Banjar, ngerti kalau bahasa Banjar? Hah? Ngerti Pak? Bahasa Banjar ngerti kan? Hah? Bahasa Bugis nah kadang. Kalau kita tuh berjalan tajajak tahi sapi kada babatis nih, kada bersandar. Apa yang dibasuh? Nih, sunnah Nabi. Apa yang dibasuh? Nah, jadi kalau kita terjajak tahi sapi, membakar apa? Kalau kita terjajak tahi sapi, apa yang dibasuh? Hah? Batis kan? Ya, anak pintar. Bapak apa Pak? Batis. Jelaskan batis kan? Nah, sekarang hidupkan sunnah Nabi. Kalau pian dalam keadaan baudu, sekarang tak kantut. Kalau pian wudu apa? Kalau membersihkan badan wudu lagi lah. Wudu. Yang bermasalah kulit. Mestinya istinja dulu, hidupkan sunnah Nabi dulu, baru kita berwudu. Kenapa kita berwudu? Jelas kan? Logika bicara. Ulangi lagi, supaya paham. Ini baca, ada baca Allahumma shalli alaihi, tapi tidak berguna baca itu. Cinta dengan Nabi, tapi Nabi belum ngerti umatnya. Kenapa? Sunnahnya Nabi tidak dihidupkan. Ulangi lagi, kalau pian tak kantut dalam baudu, keadaan baudu tak kantut, lalu pian hendak khusus ibadat, baudu lagi lah. Nah, bermasalah kulit kan? Pastinya istinja dulu baru berwudu. Hidupkan sunnah Nabi. Benar terus sudah? Itu yang dikantut. Nah, jelas aja dulu pulang, yang jelas. Kalau pian tuh bakami, kan wudu, dalam wudu bakami, lalu habis bakami tadi berbasuh lah. Habis berbasuh wudu lah. Nah, itu sunnah yang benar. Kenapa bakantut berwudu? Sunnah Nabi hidupkan. Sunnahnya itu istinja dulu baru berwudu menurut di dalam urutan. Jangan dibuang dong ilmu fikih. Pakai ilmu fikih. Kalau kita pakai ilmu semuanya boleh, tapi pakai ilmu fikih jangan ditinggal. Kenapa jadi terhalang kita hendak masuk surga? Kenapa sembahyang kita tertolak? Kenapa amal-amal kita tertolak? Sunnah Nabi tidak dihidupkan. Ada satu zaman Bani Israel. Bani Israel, di zaman Bani Israel itu ada seorang Arab Badui. Arab Badui itu satu malam bermimpi dengan Rasulullah. Itu 80 kali satu malam bermimpi dengan Rasulullah. Belum lagi Islam. Saking mulianya Nabi tidak membedakan siapapun orangnya, apapun orangnya, Nabi tetap cinta. Arab Badui tak mimpi satu malam 80 kali tak mimpi dengan Nabi. Bangun mimpi 80 kali tak mimpi dengan Nabi. Besoknya dia tanya Arab Badui yang satunya, Arab Badui yang satu sudah Muslim. Badui, kenapa? Aku tadi tak mimpi Rasulullah. Bujuran, bujuran. Bah mimpi apa? Macam-macam di mimpinya ke Rasulullah. Bah, ikam bujur-bujur. Nah, ikam nang kafir aja dia dapat mimpi Rasulullah. Jelas sudah ikam disangkut, ditanggung oleh Rasulullah masuk surga. Dapat mimpi belum beramal, sudah ditanggung oleh Rasulullah surga. Al jannatin tajri min tahtiha al-anhar, surga yang paling baik didapatnya. Lalu Arab Badui nanya kepada Rasulullah, di mana Rasulullahnya? Itu Rasulullah. Di mana? Itu kelompok siapa itu? Kelompoknya Rasulullah. Mana Rasulullah? Itu di depan. Dia tanya,
ya Rasulullah, muskilah mafi ya Rasul. Aku ini nama takut nempian. Aku malam tadi tak mimpi pian 80 kali satu malam. Izinkan aku mengucap 2 kalimat syahadat. Mengucaplah Arab Baduy 2 kalimat syahadat. Imbah masuk Islam tidak akan mimpi lagi. Lucu ngarannya. Aturnya aku sudah masuk Islam bertambah hebat mimpi lagi. Kenapa tidak bermimpi lagi dengan Rasulullah? Datang lagi kepada Rasulullah, ya Rasulullah, muskilah mafi ya Rasul. Kenapa dia kata Rasul? Aku jisiditna malam tadi mbah masuk Islam 2 malam ini kan pernah kita mimpian. Kenapa sebab? Ujar Rasulullah, ikam sunnahku kada ikam hidupkan. Kenapa? Mamuruk baju tak dulu tangan kiri. Mamuruk baju aja tak dulu tangan kiri sudah kada dihidupkan lagi sunnahnya Nabi. Nah, apalagi kita pakan untuk kan basuh. Sedikit aja. Nah itulah maulah kita nang terhalang hendaknya masuk ke surga. Nah ulun buliki dari bawah dulu. Kita hendak baudu itu beristinja. Istinja tahu gak istinja? Membasuh 2 lubang. Lubang yang ganal dan lubang yang halus, yaitu adalah kubul dan dubul. Nah, lubang yang halus itu kubul dan dubul. 2 lubang itu dibasuh. Pertama, kalau kita umpama ulun contohkan, kalau kita bahira apa bahira? Kalau kita bahira, saksikan dengan mata pian. Basuh burit pian, saksikan dengan mata. Lauhu warnanya. Itihi dulu warnanya. Ada warna ini? Liruhu rasa cium. Ada. Ini bila mencium masih ada bau nang amis, ada bau burit pian, tapi bau amis berarti kada berhasil. Yakin jilat pulang. Sarah ulun nyambat. Bila nyawa menjilat berarti bersih. Muka gua ini karena ragu. Hanya luka sabun. Itu karena sabun. Nah, itu buat biar meyakinkan hati pian. Allah itu menciptakan bagus. Nabi mendidik kita baik. Tapi kita merubah apa yang dirancang oleh Allah kepada kita. Kita rubah. Kalau rancangan oleh Allah sudah bagus pada kita robah rancangan tersebut, kembali kepada Allah rancangan, Allah akan kecewa. Jangan dirubah dong, bahasanya pulang pulang. Nah, sudah kita tadi 2 lubang kita basuh, lalu kita hendak berwudu. Melihat banyu, alhamdulillahi ahlal wal islam wa nikmati. Segala puji bagi Allah berikan aku nikmat Islam. Syukur aku Islam. Dapat pahala sudah. Melihat banyu aja sudah memuji kepada Allah. Kedua, kita hendak mengambil banyu wudu, memuji pulang awan Allah. Alhamdulillahillazi ja'ala a'ma'a tahura. Ya Allah, suciakan banyu nang ini. Berasihakan, bukan menyuruhkan bersih, suciakan. Kalau anak mencapai pauduan, kalau cucu mengucap banyu, kalau pauduan ini kumbang gugur atau tahi kumbang kami di pauduan, minta berasihakan awan Allah. Ada kapan kayak itu di hati baudu tuh nih. Begitu tangan tersentuh banyu, hana makan banyu memuji kepada Allah. Alhamdulillahilladzi Allah apa maju tangan tadi melihat banyu alhamdulillahilladzi ja'ala a'matahura. Ketika mengangkat banyu ke muha, Allahumma baikhi wudu wa taswadu wujuh. Basuh muha aja buat membaca. Membasuh tangan kanan, Allahumma la'atini bi yamini wa hisabnihi hisaban yasira. Membasuh tangan kiri, Allahumma la'atini bi simali wara'iz zahri. Membasuh itu artinya kayak ini tangannya. Banyu itu gukurnya di siku, jangan kayak ini. Ini wudunya kayak ini. Itu kayak itu membasuh ngarannya lain. Wudu itu di siku gukur banyunya. Ini kada wudu. Jangan kayak itu kan. Keran gugur banyunya aja mah. Jangan apa. Jangan kayak itu. Kawan nih kok iya jualan kayak itu. Itu lain wudu ngarannya.
Udu tuh mengucur di siku, itu namanya udu. Nah, membasuh kepala, Allahumma harim wa basyari alanar. Ya Allah, aku haramkan atas tubuh dan kulitku, engkau jilatkan oleh api neraka. Aku haramkan. Memohon kepada Allah. Membasuh hidung, Allahumma arihni ra'lihatal jannah. Membasuh muntung, Allahumma anala jikra wa syukrika wa husni ibadatik baka kumur. Membasuh talinga, Allahumma ja'ali minat tabias haula payatabiun al-hasana. Membasuh talinga. Membasuh batis yang kanan, Allahumma sabit qadami ala sirat. Yang kiri, yaumaha tawjud bil aqdam. Dari udu jahirnya sampai udu batinnya, hatinya ingat awan Allah tuh, batin ngeranya ingat awan Allah. Banyu nang tasaburan dari muha kita, nang datangan kita tadi, Allah jadikan malaikat memintakan ampun orang bodoh itu sampai hari kiamat. Awalu ma yuhasabu alaihi abdulimul kiamat. Nah itu udu aja. Makanya bodoh tuh basuh batis tidak angkat, banyunya gugurnya ditumit. Nah sampai Nabi tadi mengajarkan dengan kita hendak sembahyang berdiri tegak, batisnya lurus ke ini, jangan bermiring ke ini. Bila miring kasih itu kiblatnya. Nih lalaki itu ranggangnya sekilang, bibinya seini. Nah bibinin pahamkah seini, ranggangnya batis. Lalaki sekilang. Amunnya talo tabuka neng itu kalau hintalo pina gugur. Talo lo rapat, kalau pacah hintalo. Nah itu sudah jelas. Kenapa sih untuk ketawaan? Tawaan apa tentang? Di bahasa Banjar ternyata oleh. Nah, jadi di situ berdiri batisnya luruskan. Di mana kiblat? Di sana kiblat. Sesuai dengan pian baca. Sudah tegap berdiri berniat. Niat sholat itu di luar sembahyang, bukan di dalam sembahyang. Kenapa niat sholat kita misalnya usalli farda juri arba rakaatin mustaqbila kiblati adaan lillahi ta'ala, di dalam hatinya sahaja aku sembahyang zuhur 4 rakaat karena Allah Ta'ala. Kan usah lagi berbahasa Indonesia, sudah berbahasa Arab. Kalau hendak niat itu di luar sholat, sahaja aku berniat sholat zuhur hari ini 4 rakaat tunai karena Allah Ta'ala, sudah cukup. Hanya nawaitu lillahi ta'ala usalli farda zuhri arba rakaatin mustaqbil kiblati ada lillahi Allah. Tangannya kayak ini, jangan menutup talinya. Nah, jihadkan telapak tangan kehadirat Allah. Ini telapak tangan jihadkan. Ini huruf Arab nih. Ini huruf Arab. Ini 81, sebelah kirinya 18. Coba lihat. 81 tambah 18 99. Asmaul Husna. Jihadkan hadirat Allah. Allahu Akbar. Sebelum sembahyang apa yang dibaca? Kalau kita tuh naik ke rumah orang, pasti kita mengatur assalamualaikum, waalaikumsalam. Kayak Allah. Nah sekarang kita naik hadirat Allah, apa yang kita baca? Sebelum sholat, Allahumma inni as'aluka taubatan li atuba biha ilai hanya usalli. Ya Allah, aku hendak masuk wadah pian nih, izinkan aku bertobat dengan engkau, mudahkan aku untuk menuju pada engkau, berikan aku tobat dan engkau, karena pian bisa maulah aku pian pulang maulah aku bertobat. Ada kasuh itu belum ulangi. Allahumma ini as'aluka tobatan li atuba biha ilai. Itu sebelum hendak sembahyang. Masa masuk ke rumah orang tanpa tapi contoh mengatuk pintu rumah, tok tok tok, ada dibukai sekali sudah, tok 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 2 kali sudah, 3 kali tok tok tok, ada dibukai juga. Manjinguk, nah ini tanpa berizin masuk ke rumah orang, manjinguk kayak ini, itu dosa. Busia orang asik bejukong, tau ke bejukong? Mereka tinting. Hah?
Itu tambah berizin. Masa dengan Allah kok ada perintah izin? Tapi ini buat pian. Amun buat tabi-tabi itu sudah masuk neraka terserah Tuhan ya lagi. Jadi kita tadi sesudah itu pian angkat Allahu Akbar. Allah di sini andaknya bekakan tangannya akbar. Bagiannya susah ngikutinya. Tangannya andak di sini. Nih, hati jempol sih. Tangannya kayak gitu. Tadi pinya paham lah cara bagiannya. Nih jempol ini jangan kau rubahkan hatiku ya Allah. Hati nih, jempol. Ada makna semua. Jadi sembahyang itu pakai ilmu. Jangan sembahyang asal sembahyang. Pian tuh asal sembahyang. Kalau pian hendak monjun iwa, hendak unjunan nang dapatnya halus. Unjunan coba mau unjun, niat takkan mau unjun, hendak dapat iwak, bujur-bujur unjun, dapat tuh iwak. Bila pian sembahyang, sesambayangan pasti nang dapatnya nol. Paham tuh sudah? Isi dengan ilmu. Nah, nih jempol jangan rubahkan. Ya Allah, jangan kau rubahkan hatiku ya Allah. Jadi sembahyang kita tuh berilmu. Singkat cerita, lalu kita baca wajatu wahillaji pataras samawati wal arda. 7 lapis langit menyaksikan aku, 7 lapis bumi menyaksikan kakiku. Pakainya bila batasnya kayak ini, nah berarti kan kawah bumi menyaksikan balang kayak itu. Maka nak Isra Mi'raj dengan Nabi. Bila cocok pekerjaan jahir pian ini cocok dengan Nabi, maka berkalimat asyhadu an la ilallah di dalam hatinya, di luarnya wa asyhadu anna Muhammadur Rasul. Jahir batinnya cocok. Nah, jadi nyatakan kita pengen ruang sembahyang nih, Pak Johor nih. Karena bilanya bagus kayak ini sama wati wal arda. Arda bumi, kenapa? Karena aku menyaksikan 7 lapis bumi, batisnya kasih tuh. Pakai ilmu, jadi hati kita tidak kemana-mana sembahyang. Ini kata punya batisnya kayak ini kena Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Jam tanganku di pauduan. Ini tuh tohok menyatakan duit di mana? Aku andak duit tadi lah ya. Bukarnya sudah lama hari lagi begitu sudah Allah Akbar. Oh, tak tinggal dia udah marina. Dia udah marina, duitnya atas ketinggian. Keingatan iblisnya umpat. Nah, jadi seperti tadi, batisnya pasangan sama waktu ada 7 lapis langit, tangannya menyaksikan Allah, ini Allah di sini, Allah naikakan akbar. 7 lapis itu Nabi cara Isra wal Mi'raj. Singkat kepada kita yang mengerjakan amanah itu datang pada kita. Andai kata kita dari sini ke 7 lapis langit ke sana, kayak apa kita? Nabi itu memudahkan kita, bukannya menuruti Nabi. Kalau menuruti Nabi kalau lewasan dari Makkah ke Palestina, ayo, kau apa biar sembahyang sana Palestina? Kali untung Nabi memudahkan bagi kita. Nah, jadi sudah berkiam tangan kita, lalu kita membaca Fatihah. Fatihah itu sab'al masani Al-Quran yang azim. 7 pernapasan, 7 perhentian, 7 perkataan. Membaca Fatihah di para tarawih nih. Kita baca Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim amin amin. Jadi belakang. Sab'al masani Al-Qur'anil azim, 7 pernapasan, 7 perhentian. Baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. 1. Alhamdulillahi rabbil alamin. 2. Ar-Rahmanir-Rahim. 3. Maliki yaumiddin. 4. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 5. Ihdinas siratal mustaqim. 6. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 7. Kalau dibaca dengan irama beda nyaman. Ini pakai irama.
Iramanya Bayatisyur. Paham kan? Pelan. Kasih. Ini orang lama nih kan Paluhan. Makanya Haji Bini itu menyediakan andok, tapi sudah tuntong. Nah, nih irama Bayatisyur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu irama Bayatisyur. Lalu meresap dalam hatinya pakai ilmu. Coba kalau pakai ilmu. Ditambahkan dengan baca surah Az-Zukhruf misalnya. Hamim wal kitabil mubin. Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum taqilun. Wa innahu fi ummil kitabi ladaina la'aliyyun hakim. Itu iramanya berarti. Jadi kalau bujur membacanya dengan hati tenang, lapang, orang yang mendengarkan dengan senang seksama. Kenapa? Satu bacaan, satu makna, dan didengarkan satu makna, maka menjadikan satu faedahnya, kenyamanan didengarnya. Nah, itu. Jadi membaca tadi ulangi, membaca Fatihah itu 7 pernapasan, 7 perhatian. Karena Al-Quran sudah mengatakan sab'a masani Al-Quran bil azim. 7 pernapasan, 7 perhatian. Nah, singkat cerita, kemudian rokok ma'ar-rakiin, rokoklah kau dengan orang yang rokok. Bila kita rokok, Allahu Akbar, ni imam, Allahu Akbar, makmumnya bilanya Allahu Akbar, hanya makmum. Ini kadang bila imamnya Allahu Akbar sudah sebelah lu sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamd. Ujar si imam, makmum kan di bawahnya bilanya rokok Allahu Akbar, lalu sami Allahu liman hamidah, makmum menyahut Rabbana lakal hamd. Ini imamnya memburuk semuanya. Paham belum semuanya tadi? Bila imam sami Allahu liman hamida Rabbana lakal hamd, itu kadang membawa makmum marahnya. Makanya orang berjamaah itu makmumnya Rabbana lakal hamd, pujian itu kepada orang yang memuji. Siapa yang dipuji? Imam mendoakan makmum, makmum mendoakan imam. Allah yang menilai. Nih, selalu bergerak pulang. Sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamd. Pakai tangannya. Jaga murid menampak. Macal itu. Coba dia katakan, jangan macal gitu orangnya. Itu kan ada dalam sembahyang nang itu. Orang sami Allahu liman hamidah. Begana sudah sini. Ngomong sorangan, Rabbana lakal hamd di atas sini. Jangan di bawah sini kita sujudnya di atas imannya. Sesuaikan tangan panjangnya. Nah, itu cara Nabi. Hendak cocok pekerjaan jahir kita dengan Nabi. Jadi kipian membaca selawat, berapa banyak selawat yang baca, dapat pahala selawat, tapi tidak dapat pahalanya Nabi. Isi dengan ilmu maknanya, dapat pahala Nabi. Jangan diselawatnya didapat. Nah, itulah mengulah halangnya kita hendak masuk surga. Yang ketiga, kemudian kita rukuk, sujud kita. Nah, sujudnya kita itu Allahu Akbar. Ketika kita sujud, kita baca Subhana rabbiyal wa bihamdi. Entokah? Sesudah itu kita duduk, jangan membacanya sembrono paham lah, ngawur. Itu ngawur ngarannya itu. Nah, ketika kita sujud itu duduk antara dua sujud.
Allahu Akbar. Ketika Nabi dalam keadaan sujud, Erpa Muhammad, angkatkan kepalamu. Apa yang kamu pinta? Nabi mengangkat, enggan itu artinya bersantai, beperasaan mengangkatnya. Ketika Sidin sujud cepat, itu Nabi matanya sujud itu berbuka, matanya jangan berpajam. Kita sujud itu mungkin berpajam matanya nih. Berbuka mata sujud karena buka saraf-saraf mata itu kita berbuka, jadi mata kita mudah lambat kaur. Kalau kaur nang model pakai kacamata tuh lambat kena pakai kacamata, amun berpajam lakas pakai kacamata. Saraf mata dibuka waktu sujud itu senang, buka mata itu. Nabi itu berbuka mata bukan berpajam. Kenapa kita berpajam? Inya menurut inya itu tadi udah buka mata. Erfa engkau Muhammad, angkatkan kepalamu. Apa yang kamu pinta? Nabi enggan meminta. Turun ayatnya ketika Nabi Adam memohon kepada Allah, memintakan ampun kepada Allah. Adam meminta, Allahumma firli, wahai Tuhanku ampuni aku. Wadatu zambi, bersihkan jiwa ragaku. Tohir qalbi, suciakan hatiku. Waghfirli zambi, ampuni kesalahan dosa-dosa aku. Dirubah kepada salat, lalu dibaca Rabbi firli, wahai Tuhanku ampuni aku. Warhamni, balas kasihani aku. Wajiburni, beri petunjuk. Warfa'ni, angkat akan derajat. Warsukni, beri aku Tuhan aku rezeki. Berubah sudah. Nah, Nabi Adam membaca itu kenapa? Allahumma firli wadatu zambi tohir qalbi wa firli zambi. Kenapa? Nabi Adam tidak mikirkan rezeki. Rezeki sudah banyak datang. Hari ini datang, belum dimakan, datang lagi. Belum datang, dimakan lagi. Yang ada belum habis dimakan, datang lagi. Ke tempat kita, maka berubahlah menjadi Rabbi firli warhamni wajibuni warfa'ni warsukni, beri Tuhan aku rezeki. Wahdini wafu'ani, berikan aku kesehatan badan. Sugi berduit banyak nih, tapi sakit apa? Sehat tapi kan berduit apa? Makanya doa itu bujur-bujur ditanamkan. Wahdini wafu'ani, berikan aku kesehatan badan. Singkat lagi cerita pulang, kemudian tahiyat akhir. Ketika tahiyat akhir tadi, at-tahiyatul mubarakatuh sallallahu. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah. Apa kata Allah? Allah mengucap salam kepada Nabi. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah. Apa kata Nabi? Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ya Allah, jangan engkau berikan aku salam, tapi umatku yang kau berikan salam. Nabi masih memohonkan di dalam sholatnya kita. Sampai situ kama salat ta'ala Sayyidina Ibrahim. Kenapa anak kecil dibawa ke nih? Boleh ke langgar, boleh ke masjid sholatnya. Kenapa? Karena kecil. Nabi Ibrahim tuh 80 tahun baru disunat. Makanya dibuat kama salat ta'ala Sayyidina Ibrahim. Nabi Ibrahim 80 tahun hanya bersunat. Namun kita 80 nak mati sudah nengok. Makanya dibuat ayat akhir kayaknya boleh ke masjid belum bersunat. Nah itu. Nah salam kita kemudian kama salat ta'ala Sayyidina Ibrahim wa ala Sayyidina Ibrahim lil alamina innaka hamidum majid. Kita salam ke kanan, salam ke kiri, itu memunazah kepada Allah, meminta ampun dari awal kita sholat sampai kita tuntung salam, meminta ampun awan Allah munazahnya kita. Salam ke kiri kita memunazah lagi, mintakan ampun bagi yang kesalahan kita dari pagi sampai petang, dari petang sampai pagi, munazah hati kita. Nah itulah fadilat bagi Isra'nya wal Mi'raj Nabi. Amun abah sakumpul menakib sidin beda. Sidin itu katuju bila orang tuh menyambati sidin, sidin kadang mau sarik. Masalah pribadi sidin kadang mau sarik. Tapi kalau kita masalah pribadi sarik, sidin kadang mau. Sidin akan menyalahkan diri sidin, itu menakib abah sakumpul. Kadang mau sidin. Makanya ulun lagi dari Darussalam itu melihat sidin itu lagi sidin mani apa nih, masih jadi belum buka hapsi Pak. Masih dia jadi dosen, itu dosen di perguruan Darussalam. Jadi sidin itu jadi dosen di situ.
Kada pernah mani anak murid ini kada pernah sidin menyambati nak kayak ini ulun seorang menyaksikan. Malah sidin senyum oleh anak murid. Kada ada sidin nak kayak mun kita sini kalau maaf. Amun kita sini mau sudah jadi guru tuh rasa kayak apalah. Sidin kada mau. Sidin jadi guru nang kayak orang kada guru. Orang berbelanja di pasar tuh nah. Sidin kada bawa rupiah di jalan. Nah, jadi apa pian tukar itu sidin? Anu dia orang tadi itu. Kada tahu pada sidin? Nang kayak orang biasa aja sidin. Pian ialah anu guli ijai. Nah, itu sidin. Mau aja kalau sama di sidin. Nah, ada mau amun kita anu ini kada kan hendak tahu lah. Nah, aku anu di anu, aku di anu. Nah, itu kan beda sudah. Aku maaf, aku ada bulan di misalnya aku ada bulan rumah di anu ya. Berjalan ke rumah di anu. Menawarkan, orang kan usah menawarkan. Abas aku mau kada pernah menawarkan. Itu cara sidin kemuliaan hati sidin. Tapi bila orang datang dijamu sidin luar biasa. Hendak datang belum duduk lawas sudah diberi makannya sidin. Hendak kulit dimakannya sidin, diberi sidin pulang duit. Ada nangka 7, aku nyaman aja belakang dulu ada sidin aja. Ya ada nangka 7 kayak itu. Tapi anak-anak oleh sidin bila sampai ke rumah sidin ada melihat rumah sidin. Hebatnya bila sampai ke rumah sidin kada melihat. Ini amalannya. Bismillahirrahmanirrahim alam nur yan nur wasabila qalbi sabata ummati bihi mati maulana azim pantakan la halopati billah. Itu dibacakan. Ada melihat orang yang berbuat jahat kada masuk rumah. Apa sudah belum? Belum. Ini makanya ilmu tuh apa belum nah itu abas kumpul tuh orang hendak memanfaatkan sidin, hendak meminta kenapa datang oleh sidin. Makanya bubuan Habib itu dia sidin undanin nah mane ulun lagi halusan kayak itu nah masih ulun masih di ibtidaiyah. Jadi dia sidin undanin tahu lah coba tuh kantong nyawa tuh besi duit. Kada paham juga bahari itu sekalinya dia dicaluk duit juga amun seorang membuatnya kada dapat duit kan kada tahu bahwa sidin itu wali pada waktu itu lah. Nah itu kemuliaan sidin tuh. Nah jadi mun kita mengikuti cara ilmunya Rasulullah tadi wali kita abas kumpul tuh dari jahir sidin perilaku sidin sampai nang sidin melakukan ibadah nang hari-harinya sama dengan pekerjaan Nabi. Amun seorang jangankan nah itu kerah rambutnya aja udah terdapat ya kalau ya tabas kumpul. Nah tadi supaya amal boleh kesah supaya amal kita yang benar apa maksudnya supaya amal kita diterima oleh Allah sembahyang kita benarkan bujurakan berdiri dengan tegap tumak minahnya dibujurakan. Tumak minah pahamkah antara rukun ke rukun misalnya samiallahu liman hamidah ganakan Rabbana lakal hamd. Itu gerakannya itu. Bila kita Allahu Akbar, Allah bergerak, Akbar tegana. Lah, ini pahami dulu biar. Nih, Allah bergerak, bilingnya Allah ini bergerak, bilingnya sudah sampai, misalnya rokok Allahu Akbar. Akbar ini tegana sudah terkunci. Allah nang menggerak, Allah nang terkunci. Paham tidak? Ini mungkin kada paham belajar kali. Nah, itu isi makna dalam sembahyang. Cucukkan pekerjaan jahir pian. Sama nih nang mula kita sembahyangnya orang nih. Ini contoh lagi ulun contohkan pula. Anu di muka toko ada kalau tulisannya khusus parkir toko. Minta olah. Orangnya fanatik sembahyang. Ampun toko nih. Fanatik sembahyang, sedekah, menyantuni yatim, fakir miskin, amalnya sudah jelas, suka menurut inya, tapi di muka toko bertulisan khusus parkir toko. Pikirkan secara logika, khusus parkir toko berarti bukan tamu toko, ampun toko, minta seperti Anda. Nang didagangkannya itu halal, jadi di hadapan Allah riba. Walaupun dari titik paluhnya yang halal, tapi Allah nilai itu adalah riba. Kenapa riba? Jalan umum sudah parkir.
Adakah sadar kita? Ada lain mau kata khusus parkir toko. Artinya ampun toko parkiran itu bukan ampun tamu. Berarti tamu parkir sebelah sana, hanya kau berjalan ke toko. Paham tidak? Nang dimakan itu tadi halal dijadikan Allah riba. Sama juga nih belum ulangi lagi, ada ibu-ibu minta nang kayak mau lahin talo tak baudu sudah sembahyang sudah mangkat tangan sama dengan orang yang soleh 1000 kali dia baca Rabbana Atina kada bakalan turun Rabbana itu. Kenapa? Ujar laki umanya pun ulah akan pang aku hintalo mata sapi. Ujar nang bini hadang dulu abahnya lah ulun menyusui anak. Nah si Uma berdosa dengan bini, maksudnya si bini berdosa dengan laki, laki berdosa dengan bininya. Kenapa berdosa? Tidak dapat pahala imam, tidak dapat pahala makmum. Ujar si laki tadi umanya ulah kan pang hintalo mata sapi. Hadang dulu abahnya lah ulun menyusui anak. Parlo juga. Lalu tuntung bulahkanlah hintalo masak mata sapi dimakan oleh laki. Esok kita ulahkan pulang umanya pon ulahkan pang lagi hintalo mata sapi diulahkan bini pulang. Lalu si laki makan hintalo umanya oh hintalonya renyah daripada semalam kan apa kenyang nang ini benar renyah hintalo nama mereka masak tuh nang hintalo pian tukar semalam nang sarap pian tukar tuh kenapa renyah kada sadar nah, tadi hadang dahulu entar dulu aku nyusui anak sebab itulah hintalo tadi kada diridai oleh Allah. Anak menyusui angkat kindong susui sambil mulakan anak laki hintalo. Lalu baudu sudah sembahyang sudah angkat tangan sama dengan orang yang soleh 1000 kali dia baca Rabbana Atina kada bakalan turun Rabbana itu. Ujar Tuhan pulang di hadapan Tuhan nih. Ikam mulahkan lagi ikam tadi ikam basuh kada hintalo kada amun kada basuh kada sampai 2 ikam amun ikam sudah dibasuh hintalo kada usah ikam baca Rabbana 1000 kali aku sendiri yang kirim Rabbana ke rumah ikam. Hintalo aja sudah bermasalah apalagi yang lain. Hintalo itu dari burit hayam najis masuk karak hintalo masuk ke minimarket kita tukar masuk ke kantongan sampai ke rumah karinjing. Mestinya dibasuh dahulu hanya meulahkan laki amun hendak dapat pahala dewan manusia hendak dapat pahala awan Tuhan. Hal sedikit nang sepele itu aja kita banyak sudah tersalah apalagi nang lain nang nyata daripada kita tadi contoh baudu tak kantut lalu hendak sembahyang baudu pulang nah itu tak salah kada salah cuman nilai di hadapan Allah tidak ada nilai tidak batal wudunya tidak kalau dia habis baudu tak kantut lalu baudu pulang lalu dia sembahyang kada batal sembahyangnya tapi nilai pahala sembahyangnya yang batal. Di mana batalnya? Ini menurut peraturan dari ilmu fikih istinja dulu baru wudu. Itulah kita ini jauh sudah daripada daripada apa yang disunah-sunahkan oleh Nabi banyak hilang. Tadi Arab Baduy kata mimpi Rasulullah lagi. Kenapa? Karena mendulukan tangan kiri. Makanya Nabi itu mengajarkan dari halus kita lagi dari tingkat itu diajarkan sudah anak masuk jamban batis kiri, keluar dari jamban batis kanan. Ada dibaca Allahumma inni auzubika min hawis. Ada kalau bacaannya diajari, nah itu kan diberikan lagi dah. Apalagi dia membaca itu sudah tuha anak mati sudah jadi. Nah ada aja nang itu. Makanya Rasulullah mengatakan tuh baik bagus mengajari kita. Ada biar di masjid ini kisah lah. Masjid itu pian balima sudah diampihi orang. Ketua takmir masjid itu ketua umum tuh diampihi balima jadi imam apa jadi ketua takmir masjid diampihi. Kenapa jadi diampihi terus? Ketua itu mampihi, kenapa diampihi? Nang datang ini kada paham dengan nang Pak Imam. Nang si Pak Imam ini pulang kada paham dengan takmir masjid. Kenapa dalilnya nih? Dalilnya kayak ini. Balima diampihi jadi ketua takmir masjid. Kenapa? Jadi nang datang ketuanya siapa aja? Ketuanya Ibrahim. Bandaranya siapa? Musa.
pas saya imamnya membaca inna hadza suhufi ula suhufi Ibrahim wa Musa. Katuanya siapa? Katuanya Dawan. Ada tabuat. Nang tabuat kan Ibrahim dan Musa. Pak ampihi sih pulang. Datang pulang sekong. Siapa ngarang ketuanya? Ketuanya Dawang. Bandara siapa? Ibrahim. Sekretaris siapa? Musa. Datang nang ketujuh. Ini beres sudah ya. Orang jadi beres. Ketujuh siapa kira? Dawang. Bandara siapa? Ibrahim. Sekretaris siapa? Musa. Lalu jadi imam. Inna hadza suhufi ula suhufi Ibrahim wa Musa. Dawang ketuanya. Oh jadi Dawang nih ketua umum kalau sudah lagi diganti ini asli sudah jadi imam selama-lamanya sama pada kalau paham. Ayo kayak apa yang jadi pahala kayak itu. Nah apa jadi pilihnya orang tuh membungul umpat dia membungul ini sama. Nah jadi lalu bungul dengan bahasa yang malablah. Nah jadi kita itu makanya di dalam berilmu itu belajar sembahyang itu melalui dengan belajar, berilmu dengan ilmunya belajar. Jadi sembahyang itu menjadikan pahala kita. Kita buliknya sabuting aja pintu. Ada dua pintunya. Pintunya halus dia enak. Menurut di dalam kitab tafsir itu ada pintu itu lebarnya 70, panjangnya 160. Itu pintu surga. Banyaknya begitu banyak manusia ini masuk semua situ. Apabila ke surga, ada lagi pintu neraka, pintu surga aja satu pintu. Kada ada pintu neraka, pintu surga ada. Cuma ada pintu surga, tapi di mukanya pintu neraka. Satu pintu. Bilanya masuk ke dalam situ, halus masuk semua. Contoh Batu Hajar Aswad. Ulun aja membuat jamaah 82 orang buat jamaah haji. 82 orang semuanya kecium ke Batu Hajar Aswad. Bayangkan orang di Makkah begitu banyaknya bisa mencium. Nah, apalagi kita kira di akhirat, apa itu pintunya satu pintu, insya Allah masuk semua. Itu. Nah, jadi kita tuh ibadah kita ini kita muliakan kepada Allah supaya Allah tuh menilai kita, jangan manusia yang menilai. Tapi kalau Allah menilai kita, maka jadilah berbarakah. Itulah yang mendapat syafaat. Hal anna-anna wa syafaat. Jadi di dalam dalil tadi ulun ulangi, pian kena membakanto bebasuh istinja dulu, ambil pahala sunnah Nabi, istinja dulu, baru pian berwudu. Kedua, pian meletakkan betisnya bujurakan supaya cocok pekerjaan jahir pian dengan baginda Rasulullah. Bukan pian lagi yang membaca 2 kalimat syahadat, tapi Allah sendiri yang kirim 2 kalimat syahadat kepada diri pian. Itulah orang yang dipanai dan diberkahi oleh Allah dunia dan akhirat. Nah, jadi hingga sini dulu penyampaian ulun. Salah hilap ulun minta reda dan minta ampun. Kekurangan apa yang ulun sampaikan ulun minta reda dan minta ampun. Mohon pian berataan. Mudah-mudahan pian di sini mendapat keberkahan dan mendapat kesyafaatan, diampuni segala dosa-dosa pian. Yang apapun bala yang datang pada pian, Allah rubah bala itu menjadi rahmat dan nikmat atas bagi pian. Amin. Allahumma amin. Kita bertahlil.